Hai guys, di video kali ini gua mau ngebahas tentang kontroversi Pave the Way. Yap, Pave the Way atau yang kalau bahasa Indonesianya adalah membuka jalan adalah kata-kata yang akhir-akhir ini sering banget diperbincangkan oleh para K-popers di media sosial. Bahkan beberapa fandom sampai war hanya karena kata-kata Pave the Way ini. Nah, makanya di video kali ini gua mau berusaha mengupas tuntas tentang kata-kata Pave the Way ini. Tapi catat, gua tidak akan membahas tentang war yang disebabkan oleh kata-kata ini. Jadi kalau lu nonton video ini untuk melihat gua membela suatu fandom atau untuk melihat gua menjatuhkan sebuah fandom, Anda salah video. Di video kali ini gua hanya akan fokus menceritakan sejarah K-pop dari nol sampai akhirnya bisa sebesar sekarang untuk menunjukkan siapa idol yang melakukan Pave the Way sebenarnya dalam K-pop. Nah, makanya gue minta kalian semua yang menonton video ini silahkan tonton video ini sampai habis supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kalian bisa menentukan sendiri konklusi dari video ini. Tapi guys, sebelum videonya gue lanjut, gue mau ngasih tahu dulu kalian sebuah aplikasi beauty kamera hits masa kini, yaitu Bloom Camera. Beberapa fitur yang paling gue suka adalah yang pertama tentunya stiker. Ada Pikachu, bahkan ada Joker guys. Dan salah satu fitur yang paling menarik dari aplikasi ini adalah fitur beauty makeupnya guys. Di sini bahkan lu bisa ngerubah warna rambut lu tuh tanpa lo harus ngecat. Bagus banget kan? Makanya segera download Bloom Camera. Link downloadnya gua taruh di description box di bawah. Oke? Nah guys, sebelum gua mulai menceritakan sejarah K-pop, ada beberapa hal yang harus gua sampaikan kepada kalian supaya kalian mengerti isi video ini secara utuh. Yang pertama, seperti biasa di video-video gua akan selalu ada fakta dan opini. Fakta gua ambil dari sumber-sumber yang valid, sedangkan opini murni berasal dari gua. Jadi tidak perlu dijadikan kebenaran mutlak dan lu boleh tidak setuju dengan opini gua. Hal kedua yang ingin gue sampaikan kepada kalian adalah definisi dari Pave the Way. Yap, kita harus menyamakan dulu definisi Pave the Way ini supaya tidak ada miskomunikasi di antara kita. Jadi apa sih bang sebenarnya Pave the Way ini? Pave the Way ini kalau bahasa Indonesianya artinya membuka jalan. Membuka jalan terhadap apa? Membuka jalan terhadap hal-hal yang belum dijamah oleh golongannya. Contoh nyatanya, misalnya nih Jakarta, nih Depok, nih Bogor. Oke, urutannya gitu. Jakarta, Depok, Bogor. Tadinya kita semua tinggal cuma di Jakarta, Depok, dan Bogor ini masih lautan gitu. Nah, karena kita semua tinggal di Jakarta nih, tiba-tiba gue berinisiatif untuk gue pengen buka jalan baru, gue pengen tinggal di Depok. Akhirnya hutan Depok ini gue tebang-tebangin dan gue bikin jalanan nih, sehingga orang-orang pada ngikut gue ke Depok karena udah ada jalannya gue yang bikin nih. Nah, akhirnya Depok ini jadi kota sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan pembuka jalan. Gue adalah yang ngebuka jalan bagi golongan gue untuk bisa tinggal di Depok. Nanti di masa depannya siapa tahu setelah Depok nih rame dan jadi kota sendiri, Bogor di masih hutan, tiba-tiba ada orang yang ngebuka jalan lagi ke Bogor dan akhirnya membuat orang-orang pindah ke Bogor dan tinggal di Bogor. Jadi intinya Pave the Way itu artinya membuka jalan ke tempat yang selama ini belum terjamah sama golongannya. Jadi itulah definisi Pave the Way, oke? Selanjutnya, hal ketiga yang ingin gue sampaikan kepada kalian adalah definisi dari K-pop dan idol itu sendiri. Yap, masih banyak banget orang yang salah paham terhadap K-pop. Banyak orang yang berpikir kalau semua lagu Korea itu K-pop, semua lagu yang dinyanyiin orang Korea dan berbahasa Korea itu namanya K-pop. Padahal salah. K-pop itu adalah singkatan dari Korean Popular. Nah, K-pop itu biasanya disebut dengan K-pop music, artinya Korean Popular Music. Jadi K-pop itu bukan singkatan dari Korean Pop, karena K-pop itu bukan genre musik. Genrenya K-pop itu bukan pop doang, ada R&B-nya, ada hip-hopnya, ada baladnya, campur-campur jadi satu. Nah, K-pop sendiri itu bukan lagu yang dinyanyikan sama semua artis Korea. K-pop itu hanyalah musik-musik atau lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para idol. Jadi kalau bukan idol yang nyanyi, maka bukan K-pop namanya. Jadi ada banyak penyanyi dari Korea yang bukan masuk ke K-pop, yang bukan idol. Contohnya J-Park, JC, atau Epic High. Mereka bukan K-pop, mereka bukan idol. Mereka itu K-hip-hop karena mereka penyanyi hip-hop, penyanyi rap. Lalu di Korea ada lagi yang namanya Hong Jin Young nih, yang ini.
Nah, dia juga bukan idol dan yang dia nyanyiin itu musiknya musik trot dan dia bukan masuk bagian dari K-pop. Jadi itu dulu yang harus kita samakan ya. K-pop itu adalah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh idol. Kalau bukan idol maka bukan K-pop, just musik Korea aja disebutnya. Nah, itulah 3 hal yang ingin gue sampaikan dulu kepada kalian semua. Definisinya sekarang kita udah sama nih ya. Sekarang gue akan langsung masuk ke sejarah K-popnya dari titik 0 K-pop, dari sebelum ada K-pop. Jadi guys, di tahun 70, 80, 60-an dulu di Korea itu belum ada yang namanya K-pop. Musik Korea masih gitu-gitu aja. Kayak gimana bang musik Korea tahun segitu? Kalian bisa tonton di drama Replay 1988. Kan drama itu menceritakan Korea di tahun 1988. Dan di situ sering diperlihatkan penyanyi-penyanyi Korea tuh di TV-nya. Nah, kayak gitulah penyanyi Korea di tahun 1980-an atau 1970-an. Musiknya belum kayak sekarang, masih terasa tradisional banget gitu. Musiknya masih kayak penyanyi kita zaman dulu juga gitu. Musiknya masih biasa banget dan genrenya lebih ke pop, folk, ballad yang biasa gitu, nggak ada campur-campur mix genre seperti sekarang. Nah, hal tersebut berubah di tahun 1992 sejak debutnya sebuah grup yang bernama So Taiji and the Boys yang beranggotakan So Taiji, Lee Juno, dan Yang Hyun Suk. Yap, Yang Hyun Suk, pendiri YG Entertainment. Nah guys, kehadiran So Taiji and the Boys ini mengubah musik Korea secara besar-besaran. Mereka sampai detik ini masih dianggap sebagai salah satu grup paling berpengaruh di Korea dan dianggap sebagai grup yang merevolusi musik Korea secara keseluruhan. Karena saat itu So Taiji and the Boys tiba-tiba datang dengan genre musik yang menggabungkan lagu-lagu atau musik-musik barat ke dalam musik-musik Korea. So Taiji and the Boys ini tampil nyanyi, nge-rap sambil nari di panggung yang saat itu belum ada di musik Korea gitu dan mengejutkan masyarakat Korea. Dan So Taiji and the Boys ini berhasil diterima oleh anak muda di Korea dan menjadi grup yang sangat besar di era itu. Tapi mereka bukanlah idol dan mereka belum menyebut dirinya K-pop. Jadi K-pop saat itu belum ada dan belum ada idol. Mereka hanyalah penyanyi yang merevolusi musik Korea saat itu. Perlu kalian ketahui kalau di zaman itu belum ada sistem training. Training itu ada sejak ada K-pop gitu. Jadi zaman itu juga di Korea penyanyinya kalau mau debut ya tinggal debut aja, asal lo bisa bikin lagu dan lo punya tempat rekaman gitu dan ngerekam lagu, lo bisa menjual lagu lo gitu. Jadi ketika zaman itu semua orang bisa jadi artis tanpa harus training di perusahaan-perusahaan kayak sekarang. Jadi intinya So Taiji and the Boys inilah yang merubah musik Korea secara keseluruhan dan akhirnya menjadi cikal bakal terlahirnya K-pop. Nah guys, meledaknya So Taiji and the Boys ini menginspirasi seseorang bernama Lee Soo-man. Yap, Lee Soo-man, pendiri SM Entertainment, untuk membuat grup yang mirip sama So Taiji and the Boys ini. Kabarnya saat itu Lee Soo-man langsung survei ke anak-anak muda di Korea. Dia bertanya seperti apa sih penyanyi atau idola yang diinginkan oleh anak muda di Korea saat itu. Yang akhirnya terjawab yang mirip-mirip So Taiji and the Boys. Nyanyi sambil nge-rap, sambil nari, kalau bisa good looking, attitude-nya juga bagus. Ya pokoknya yang bisa menjadi idola bagi anak-anak muda. Makanya akhirnya disebut sebagai idol. Akhirnya Lee Soo-man saat itu langsung mencari anak-anak muda yang dia anggap berbakat, melatihnya dan akhirnya mendebutkannya di tahun 1996. Nah, di tahun 1996 akhirnya Lee Soo-man bersama SM Entertainment-nya mendebutkan idol K-pop pertama bernama HOT. Nah guys, jadi HOT inilah idol K-pop pertama. Mereka yang memulai yang namanya K-pop dan idol, sehingga akhirnya kita bisa ngeliat idol dan K-pop seperti sekarang. HOT ini juga yang menjadi blueprint bagi seluruh idol sekarang. Mereka yang menunjukkan kalau dalam satu grup itu ada vokalisnya, ada rappernya, ada dance-nya, tampilnya nyanyi sambil ngedance gitu. Dan mereka juga yang membentuk dua konsep, konsep cool dan konsep cute. Jadi HOT inilah pathway pertama dalam K-pop. Mereka yang membuka jalan K-pop ini tadi gitu. Mereka orang pertama yang melakukan K-pop menjadi idol sehingga akhirnya menginspirasi
perusahaan-perusahaan lain untuk membentuk idol juga. Bayangin kalau nggak ada SOT, maka nggak akan ada idol, maka mungkin nggak akan ada K-pop, dan mungkin musik Korea masih gitu-gitu aja, masih cuman buat orang Korea doang gitu. Atau gini deh, bayangin SOT waktu itu debut tapi nggak sukses. Kalau SOT ini nggak sukses, nggak bakal ada grup-grup atau perusahaan lain yang membuat idol juga, sehingga idol ini nggak jadi budaya di Korea dan nggak jadi apa-apa gitu. Korea tetap musiknya gitu-gitu aja dan kita nggak akan kenal K-pop. Jadi sekali lagi, SOT inilah pembuka jalan pertama bagi K-pop. Nah, setelah kesuksesan SOT ini, banyak perusahaan-perusahaan yang mengikuti SM Entertainment untuk mendebutkan idol K-pop. Akhirnya lahirnya idol-idol generasi 1 seperti Seth Kids, Shinhwa, G.O.D, SES, dan Vin KL. Nah, menurut gua, para idol generasi 1 ini juga jadi pembuka jalan yang lebih lebar. Jadi SOT ini ngebuka jalan dan idol-idol lain ini ngebuka jalan lebih lebar lagi. Kenapa? Coba lu bayangin ya, kalau SOT ini berhasil, terus tiba-tiba idol-idol setelah SOT ini gak ada yang berhasil, gagal semua. Pasti kan orang-orang gak akan ngelanjutin K-pop. K-pop tuh cuman sensasi sesaat lewat SOT doang gitu. Tapi karena keberhasilan yang lain, akhirnya K-pop ini jadi budaya baru di Korea. Dan akhirnya K-pop ini berhasil menancapkan kakinya di Korea gitu. Sehingga anak-anak muda jadi terinspirasi untuk jadi idol juga. Perusahaan-perusahaan juga terinspirasi untuk membuat idol-idol juga. Sehingga akhirnya idol dan K-pop bisa sampai seperti sekarang. Jadi itu ya guys, generasi 1 mereka adalah pembuka jalan lahirnya K-pop dan idol, dan mereka yang menancapkan budaya K-pop di Koreanya sendiri saat itu. Nah, idol-idol grup generasi ke-1 ini kan adanya di tahun 1990-an, masuk ke awal tahun 2000-an, akhirnya SM Entertainment mendebutkan idol solo pertama. Yap, di tahun 90-an kan semuanya idol grup, berupa grup gitu. Tahun 2000 akhirnya SM Entertainment mendebutkan BoA yang merupakan idol solo pertama. Dan akhirnya BoA ini sukses banget juga di Korea. Dan bisa dibilang BoA ini yang membuka jalan bagi seluruh idol solo yang lain. Akhirnya kita bisa kenal nama-nama seperti IU, Kang Daniel, Chungha, dan lain-lain. Bayangin kalau BoA saat itu gagal, maka mungkin kita nggak pernah lihat idol solo gitu. Idol semuanya grup doang dan nggak ada yang beda gitu dari idol dan K-pop ini. Dan BoA ini guys, kita balik lagi ke BoA ya. BoA ini bukan cuman sebagai pembuka jalan bagi idol solo, tapi BoA juga sebagai idol Korea pertama yang berhasil membuka jalan ke luar negeri. BoA adalah idol K-pop pertama yang berhasil memasuki pasar Jepang. Yap, saat itu K-pop itu semuanya masih di Korea doang, belum kemana-mana. Lalu BoA akhirnya didebutkan SM Entertainment ke Jepang, dan ternyata BoA sukses besar di Jepang. Lagu-lagu BoA berhasil masuk di chart Oricon Jepang, bahkan sering sekali menjadi peringkat 1. Dan akhirnya BoA benar-benar terkenal di Jepang. Nah, suksesnya BoA di Jepang ini yang akhirnya membuat K-pop akhirnya bisa keluar dari Korea, bukan cuma dinikmati sama masyarakat Koreanya sendiri gitu. Setelah keberhasilan BoA membuka jalan ke luar negeri, akhirnya K-pop getting bigger and bigger, terutama saat itu Rain. Rain ini adalah penyanyi solo pria dari JYP Entertainment. Buat lo yang nggak tahu, Rain ini adalah idol solo yang sangat terkenal di era tersebut. Di era sekarang sih dia masih terkenal. Dia adalah suaminya Kim Tae-hee. Yang hebat dari Rain adalah Rain bukan cuman penyanyi, tapi dia juga aktor. Jadi jalannya Rain ini tuh lebih luas lagi dari BoA gitu, karena dia nyanyi dan aktingnya seimbang. Rain itu lagunya juga sangat meledak dan terkenal kemana-mana. Dramanya juga terkenal kemana-mana. Saat itu tahun 2004 Rain main drama Full House yang menjadi hits besar di Asia. Dan seiring dengan popularitas Rain lewat Full House, popularitas menyanyinya dia dan lagu-lagunya dia juga menyebar ke seluruh Asia, sehingga nama Rain langsung membuat demam baru di Asia saat itu, sehingga K-pop tersebar ke Asia saat itu. Gua pribadi adalah orang yang mengetahui K-pop lewat Rain. Jadi Rain itu pertama kali gua tahu lewat drama Full House. Akhirnya gua nyari dia, ternyata dia adalah penyanyi, dan dialah yang memperkenalkan gua kepada nama-nama seperti Super Junior, Big Bang, dan TVXQ. Jadi bisa dibilang Rain ini yang membuka pasar Asia kepada K-pop. Kalau BoA membuka pasar
pasar Jepang, Rain ini yang membuka pasar Asia kepada K-pop gitu. Dia terkenal banget di Thailand, di Indonesia juga dulu terkenal banget. Ingat banget ibu gue aja bahkan sampai sekarang cuman tahu artis Korea itu cowok satu, Rain. Kesuksesan Rain tidak berhenti di situ karena dia sukses besar di Asia. Dia bahkan sampai dijuluki Michael Jackson-nya Asia. Nama dia sempat dinotis oleh Amerika dan bahkan ditawarin main film di Amerika. Rain itu main film Speed Racer dan Ninja Assassin. Jadi jauh sebelum kesuksesan generasi kedua, bahkan generasi satu K-pop yang diwakili oleh Rain dan Boa ini juga udah sukses besar dan membuka jalan ke pintu internasional. Cuma ya tetap belum se-mainstream sekarang lah. Jadi waktu itu demam Korea itu belum terlalu besar, masih segelintir orang yang menyukai Rain-nya gitu. Nah, berlanjut ke tahun 2004, SM akhirnya mendebutkan idol group bernama TVXQ yang menandai mulainya generasi kedua. Yap, generasi kedua itu dimulai sejak debutnya TVXQ tahun 2004. Nah, kan awalnya yang sukses ke internasional itu adalah idol-idol solo nih seperti Boa dan Rain tadi gitu. Akhirnya SM memberanikan diri untuk mendebutkan TVXQ di Jepang gitu, untuk membuat TVXQ ini promosi di Jepang. Dan ternyata TVXQ juga berhasil banget di Jepang, guys. Jadi bisa dibilang TVXQ inilah yang membuka jalan untuk idol group diterima di pasar luar negeri selain Korea. Karena tadinya yang diterima cuman solois seperti Boa dan Rain doang. Setelah akhirnya TVXQ berhasil membuka jalan untuk idol group agar bisa promosi di luar Korea, akhirnya muncullah idol-idol group yang memperluas pasar K-pop di seluruh Asia, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika. Di tahun 2008, Wonder Girls dengan lagunya Nobody menjadi hits besar yang membuat nama Wonder Girls begitu dikenal gitu. Lagu ini menjadi lagu yang begitu dikenal bukan cuma di Jepang, Cina, dan Korea, bahkan sampai ke Thailand dan beberapa negara Asia saat itu. Dan hebatnya lagi, lagu Nobody-nya Wonder Girls ini saking terkenalnya sampai masuk ke Billboard 100 di Amerika dan menjadi lagu Korea pertama yang berhasil nangkring di posisi tersebut. Wonder Girls juga menjadi idol K-pop pertama yang tampil di acara televisi Amerika lewat Wendy Williams Show saat itu. Having you, you're cute as I don't know what names. All right. Hi, we are the Wonder Girls. Okay. Jadi bisa dibilang Wonder Girls inilah yang membuka jalan untuk idol group K-pop di notice di Amerika. Kesuksesan Nobody-nya Wonder Girls ini dilanjutkan di tahun berikutnya, tahun 2009 oleh Super Junior dan SNSD. Super Junior dengan lagunya yang berjudul Sorry Sorry. Dan SNSD dengan lagunya yang berjudul G. Menjadi demam baru gitu di dunia yang membuat nama K-pop semakin besar lagi dan bener-bener masuk ke hampir semua negara Asia termasuk Indonesia saat itu. Jadi saat itu guys, di Indonesia sendiri berawal dari demam drama BBF, drama Korea BBF gitu. Ketika drama itu hits banget, orang-orang akhirnya mulai cari tentang Korea. Dan yang pertama kali di notice sama orang Indonesia saat itu adalah lagunya Sorry Sorry Super Junior dan G-nya SNSD ini. Jadi tahun 2009 itu ya lagu Sorry Sorry dan G ini viral banget dan bener-bener apa ya, kayak anthemnya K-pop saat itu gitu. Di Indonesia sendiri karena Super Junior dan SNSD ini akhirnya musik Indonesia juga terinfluence dan ikut-ikutan bikin boy band dan girl band seperti Smash, Cherrybelle dan lain-lain gitu. Karena K-pop masuk ke Indonesia di era tersebut. Nah, kesuksesan Super Junior dan SNSD ini juga sampai ke Eropa, Amerika, dan Amerika Latin. Mereka tuh benar-benar besar namanya dan membuka jalan K-pop lebih luas lagi menuju negara-negara tersebut. Karena kesuksesan dua grup ini, SM Entertainment bahkan berani mengadakan SM Town, konser keluarga SM ini di LA, New York, dan bahkan di Paris, Eropa gitu. Dan konser mereka itu bener-bener rame dan penuh banget gitu, membuktikan kalau K-pop saat itu sudah mulai ada pasarnya di negara-negara tersebut. Di tahun 2011 juga SNSD menandatangani kontrak dengan Universal Music Group di Amerika dan mulai mempromosikan lagunya di Amerika. Saat itu SNSD comeback dengan lagu The Boys yang dibuatkan versi Korea dan versi Inggrisnya. Dan versi Inggris ini ditujukan untuk pasar Amerika saat itu.
So ya, bisa dibilang keberadaan Super Junior dan SNSD ini sangat berarti bagi K-pop karena mereka yang membuka jalan lebih luas untuk K-pop dikenal di seluruh dunia saat itu. Kalau nggak ada Super Junior dan SNSD, mungkin kita orang Indonesia juga nggak kenal-kenal amat sama K-pop. Nah, di tahun 2011 juga, karena K-pop itu sudah besar sejak tahun 2009, akhirnya ikut nama-nama lain meramaikan dan memperbesar nama K-pop di seluruh dunia gitu. Dan di tahun 2011, nama Big Bang juga ikut mencuat ke pasar internasional. Di tahun 2011, Big Bang berhasil mendapatkan penghargaan Best Worldwide Act di MTV European Music Awards dan menjadikan Big Bang sebagai idol K-pop pertama yang mendapatkan penghargaan internasional di ajang penghargaan barat. Penghargaan yang didapatkan Big Bang dari MTV European Music Award ini juga berhasil membuat YouTube tertarik untuk membuat saluran khusus K-pop. Jadi Big Bang ini yang berhasil membuat YouTube mau membuat saluran K-pop sendiri gitu. Jadi bisa dibilang Big Bang ini juga membuka jalan bagi K-pop untuk bisa terkenal lewat YouTube. Lalu kesuksesan Big Bang ini berlanjut di tahun 2012 di mana Big Bang comeback dengan album mereka yang berjudul Live dengan lagu-lagu hits seperti Fantastic Baby. Wow, fantastic baby. Yap, album Alive-nya Big Bang ini sukses besar dan bahkan menghantarkan mereka masuk ke Billboard 200. Di Amerika sendiri, salah satu media besar mereka yaitu Hollywood Reporter bahkan menyebut Big Bang sebagai boyband terbesar di dunia era itu. Big Bang juga menjadi idol grup K-pop pertama yang melakukan world tour ke seluruh dunia dan membuka jalan kepada idol-idol K-pop grup yang lain untuk mengikuti jejak mereka melakukan world tour ke seluruh dunia. Kesuksesan Big Bang berlanjut terus sampai tahun 2015 di mana mereka comeback lagi dengan album berjudul Made. Dan lagu-lagu Big Bang di album Made tersebut seperti Loser, Bang Bang Bang, BB berhasil masuk ke Billboard World Digital Songs. Nah guys, di luar keberhasilan Super Junior, SNSD dan Big Bang membuka jalan yang lebih luas bagi musik K-pop di seluruh dunia, tiba-tiba di tahun 2012 muncul seorang penyanyi Korea bernama Psy yang begitu hits dengan Gangnam Style-nya. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Yap, di tahun 2012 ini tiba-tiba Psy muncul dengan Gangnam Style dan langsung viral ke seluruh dunia. Bahkan di YouTube saat itu viewers Gangnam Style-nya Psy ini memecahkan rekor dan berhasil menjadi video pertama yang mencapai viewers 1 miliar. Gila gak? Viralnya Psy ini sampai ke Amerika dan benar-benar menjadi sensasi dunia di tahun tersebut. Psy akhirnya banyak diundang ke Amerika, diundang ke banyak acara TV seperti Ellen Show. Dia bahkan tampil di American Idol, di Britain's Got Talent gitu. Dan bahkan puncaknya Psy berhasil tampil di American Music Award di Amerika. Gila gak? Oppan Gangnam Style. Tapi yang mau gue garis bawahi di sini adalah sebenarnya Psy ini bukan K-pop dan Psy ini bukan idol seperti yang gue bilang di awal tadi. K-pop itu adalah musik yang dinyanyikan oleh para idol. Psy ini bukan idol nih, dia tuh penyanyi aja dari Korea yang tiba-tiba terkenal. Tapi karena K-pop saat itu sedang besar lewat Super Junior, SNSD dan Big Bang, akhirnya Psy ini dianggap orang Amerika juga bagian dari K-pop. Dan yap, gak ada yang bisa meragukan kesuksesan Psy di tahun 2012 dengan Gangnam Style-nya. Semua orang kayaknya saat itu langsung tahu Psy gitu, semua orang bikin flash mob Gangnam Style gitu, dan Gangnam Style itu bener-bener jadi apa ya, sensasi besar lah di tahun itu. Dan ya bisa dibilang kesuksesan Psy inilah yang akhirnya benar-benar membuka jalan bagi musik Korea secara keseluruhan untuk dinotis sama dunia entertainment Amerika. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih penting banget K-pop ini harus diakui sama dunia entertainment Amerika? Ya karena kita nggak bisa ngelak guys, kalau industri entertainment dunia itu diatur sama Amerika gitu. Kalau lo udah terkenal di Amerika, tandanya lo bisa terkenal di seluruh dunia. Makanya itu yang curang kan, kalau lo orang Amerika dan lo debut di Amerika dan lo terkenal, lo langsung terkenal ke seluruh dunia gitu. Tapi kalau lo debut di Indonesia dan lu terkenal, belum tentu lu terkenal seluruh dunia. Harus nembus pasar Amerika dulu biar dikenal di seluruh dunia. Makanya K-pop saat itu belum bener-bener dianggap sebagai musik dunia karena belum bisa nembus pasar Amerika secara utuh gitu, secara mainstream. Dan Psy inilah yang membantu pasar musik Korea untuk dikenal secara mainstream sama industri Amerika. Tapi sayangnya guys, harus diakui keberhasilan Psy ini tidak bisa bertahan lama gitu. Saya tidak bisa mempertahankan Gangnam Style-nya untuk terus berada di popularitas itu gitu. Walau sumbangsi dia tentunya bisa dibilang sangat besar bagi musik Korea. Nah, masih di tahun 2012-nya guys. Jadi ketika itu generasi kedua ini masih kuat banget pengaruhnya. Pengaruhnya Super Junior,
SNSD, Big Bang, dan 21 juga saat itu masih gede banget di K-pop dan di internasional gitu. Dan saat itu adalah pergeseran generasi antara generasi kedua ke generasi ketiga yang dimulai di tahun 2012 ini. Tapi saat itu banyak pendapat yang menyebutkan bahwa K-pop ini tidak akan bertahan lama karena hanya akan berakhir sampai di eranya Super Junior, Big Bang, SNSD, dan 21 gitu. Tidak akan berlanjut ke generasi ketiga, alias generasi ketiga dianggap tidak bisa melanjutkan tongkat estafet dari seniornya. Sampai akhirnya tahun 2013 EXO meledak dengan lagunya Grow. Yap, lagu Grow ini langsung melambungkan popularitas EXO dan langsung membuat EXO sejajar dengan para seniornya tadi. Dan EXO juga dianggap sebagai pembuka jalan bagi generasi ketiga untuk bisa sampai di level yang dilakukan oleh seniornya. Sehingga bisa dibilang EXO inilah yang memulai generasi ketiga, yang membuka jalan bagi generasi ketiga untuk bisa sampai ke popularitas seperti sekarang. Makanya ketika Super Junior, Big Bang, 2PM membernya udah pada wamil, EXO inilah yang melanjutkan popularitas mereka gitu. EXO yang melanjutkan demam K-pop ke seluruh dunia. Keberhasilan EXO ini akhirnya diikuti oleh grup-grup seperti BTS, Red Velvet, Blackpink, Twice, Seventeen, dan lain-lainnya seperti sekarang. Tahun 2017, BTS berhasil melakukan hal yang sangat tidak terduga bagi idol K-pop. Tahun 2017, BTS berhasil masuk nominasi Top Social Artist di Billboard Music Awards. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan berhasil memenangkan nominasi tersebut. Hebatnya, BTS saat itu berhasil mengalahkan nama-nama seperti Justin Bieber dan Ariana Grande. Bayangin, setahu gua Justin Bieber udah menang nominasi tersebut selama 6 tahun berturut-turut dan akhirnya kalah sama BTS yang merupakan idol K-pop. Dan itu benar-benar menjadi titik balik K-pop, guys. Yap, BTS bisa dibilang membuka jalan bagi K-pop untuk benar-benar dikenal di industri hiburan mainstream di Amerika. Karena ia memenangkan Top Social Artist di Billboard Music Awards, itu tandanya BTS ini punya fans yang sangat amat banyak, yang bahkan lebih loyal dan lebih kuat daripada fans artis-artis barat gitu. Sehingga membuat industri mainstream barat ini tiba-tiba melek kayak, wih, ada artis dari negara Korea yang fansnya ternyata lebih banyak daripada fans kita gitu. Hal tersebut berhasil membuat BTS menembus batas-batas yang selama ini tidak bisa ditembus oleh para seniornya di generasi kedua. BTS diundang secara reguler ke banyak acara TV besar di Amerika. Mereka bahkan masuk nominasi, diundang, dan bahkan tampil di nyaris seluruh ajang penghargaan musik di Amerika. BTS bahkan menjadi pembicara di PBB. Mereka menjadi cover majalah Time. Mereka juga bahkan disebut sebagai next leader generation gitu. Bener-bener mendapatkan pengakuan yang sangat besar dari industri entertainment Amerika. Dan seperti tadi gue bilang, mendapatkan pengakuan yang segitu besar di industri mainstream Amerika artinya membuat BTS menjadi grup K-pop yang benar-benar terkenal di seluruh dunia sekarang. Jadi K-pop itu bukan cuma K-pop dan artis Amerika, tapi K-pop itu udah sejajar dengan artis Amerika lewat BTS ini. Jadi bisa dibilang BTS ini memang membukakan jalan yang sangat luas bagi artis K-pop untuk bisa tampil dan masuk ke dalam industri mainstreamnya Amerika. Dan kita bisa lihat setelah BTS berhasil di Amerika ini, akhirnya banyak sekali idol-idol yang juga promosi di Amerika, tampil di acara TV Amerika, dan bahkan masuk ke nominasi ajang penghargaan di Amerika. So guys, jadi itulah sejarah K-pop dari nol sampai akhirnya bisa sebesar sekarang. Sekarang gue bisa bilang K-pop itu udah bener-bener mainstream gitu. Kayaknya semua orang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia deh, kayaknya K-pop itu udah bukan musik yang kayak musik selingan lagi atau musik kelas B gitu. K-pop itu udah musik kelas A yang diketahui oleh banyak orang gitu, dan udah sejajar sama musik Amerika. Bahkan di Indonesia sendiri kan trending YouTube tuh selalu ada K-pop apabila ada artis K-pop yang comeback. Dan jelas artis-artis barat pun tidak malu untuk berkolaborasi dengan artis K-pop. Mereka bahkan berlomba-lomba untuk kolaborasi dengan BTS, dengan Blackpink, dengan Super M, dengan NCT, dan lain-lain. Jadi guys, itulah sejarah K-pop. Gimana? Jadi menurut kalian siapa idol K-pop yang sebenar-benarnya membuka jalan atau melakukan pave the way itu tadi? Kalau menurut opini gua nih ya, tiap generasi itu punya pembuka jalannya masing-masing.
Kayak yang tadi gue bilang di awal, kita tadinya di Jakarta, gue akhirnya membuka jalan ke Depok, lalu setelah orang lama di Depok akan ada orang lagi yang membuka jalan ke Bogor, terus aja gitu membuka jalan. Jadi tiap generasi itu punya pembuka jalannya masing-masing. Kalau menurut gue, generasi satu membuka jalannya sendiri, generasi kedua melanjutkannya dan membuka jalannya sendiri, begitu juga dengan generasi ketiga. Makanya gue pingin fandom K-pop generasi lama itu tidak berantem sama fandom K-pop generasi baru. Karena zaman sekarang tuh banyak yang kayak ngaku-ngaku sebagai ini yang buka jalan, enggak sih ini yang buka jalan, kalau nggak ada ini lu nggak bakal begini. Ada yang bilang ini yang buka jalan. Menurut gue perdebatan itu nggak akan ada habisnya guys, karena memang semuanya itu membuka jalan di eranya masing-masing. Jadi misalnya gini nih guys, ini titik nolnya K-pop, ini K-pop sekarang gitu. Nah generasi ke-1 itu adalah orang-orang yang membuka jalan dari titik nol K-pop sampai sini. Generasi kedua yang membuka jalan dari titik sini sampai sini, dan generasi ketiga yang membuka jalan dari titik sini sampai sini. Jadi semuanya memang membuka jalan, tapi nggak ada yang benar-benar membuka jalan secara utuh kan. Generasi satu kan nggak buka jalan dari sini sampai sini, mereka cuma membuka jalan dari sini sampai sini. Dan generasi ketiga itu nggak membuka jalan dari sini sampai sini. Generasi ketiga itu cuma membuka jalan dari sini sampai sini, karena jalan dari sini ke sini udah dibukain sama generasi sebelumnya. Tapi generasi sebelumnya nggak pernah sampai ke titik ini, karena generasi ketiga yang nyampe ke titik itu. Jadi kalau lo mau berantem nggak akan ada habisnya guys. Makanya gue kepingin fandom dari generasi lama itu jangan sombong, tapi juga fandom dari generasi baru jangan songong. Maksudnya gimana bang? Gua nggak pengen ngelihat fandom dari generasi lama tuh teriak-teriak bilang kalau nggak ada bias gua, bias lu nggak bakal bisa sampai situ. Bias gua nih yang ngebukain jalan. Dan jangan juga fandom generasi baru bilang nih bias gua hebat sampai sini, bias zaman dulu mana bisa sampai situ. Karena semuanya itu berkesinambungan guys, semuanya itu saling menyatu sampai akhirnya K-pop bisa sebesar sekarang. Kalau nggak ada generasi ke-1 dan generasi kedua yang membukakan jalan K-pop ke pintu internasional, generasi ketiga nggak bakal terkenal sekarang. Tapi kalau nggak ada generasi ketiga, K-pop mungkin adanya sampai di generasi kedua aja gitu, cuman sebagai musik selingan di luar musik barat gitu, nggak bakal sebesar atau se-mainstream sekarang. Jadi setiap generasi itu punya jalannya masing-masing. Semua ada eranya. Generasi yang baru juga nggak bisa sombong, karena apa yang didapatkan oleh bias lo sekarang itu bisa aja dikalahin sama generasi selanjutnya nanti. Kalau generasi sekarang itu berhasil bikin kolaborasi berbahasa Inggris dengan artis Amerika, jangan-jangan di masa depan di generasi keempat nanti akan ada idol K-pop yang berhasil bikin artis Amerika nyanyi justru dalam bahasa Korea. Kan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Atau mungkin ada artis K-pop atau idol K-pop yang nanti berhasil mendapatkan banyak piala di Grammy. Kita nggak ada yang tahu masa depan kayak apa, karena gue sendiri dulu mikirnya popularitasnya Super Junior, SNSD dan Big Bang ini udah nggak bakal bisa dikalahin lagi sama generasi selanjutnya. Tahunya sekarang ada BTS, ada Blackpink, ada NCT, ada EXO yang lebih gede lagi di seluruh dunia. Jadi intinya itu, jangan sombong dan jangan songong. Dan satu lagi yang pingin banget gue kasih tahu kepada seluruh fandom, baik fandom generasi lama dan generasi baru, pokoknya bagi semua fandom nih, jangan terlalu menyombongkan prestasi yang didapatkan oleh bias lu gitu, karena itu hanya akan membuat orang lain jadi sebel atau enek. Analogi gampangnya gini, kayak misal gue punya Ferrari nih. Pertama kali gue beli mobil Ferrari, terus mobil Ferrari itu datang ke rumah gue yakin satu komplek gue akan kaget dan akan nganggep gue keren gitu. Kayak, wih si Isan keren banget punya mobil Ferrari gitu. Semuanya akan mengakui itu kalau gue keren karena gue punya Ferrari, karena gue dapet Ferrari gitu. Tapi begitu Ferrarinya tiap hari gue pakai keliling komplek, terus tiap ketemu orang gue geber-geber sambil bilang, nih gue punya Ferrari, gue punya Ferrari. Lama-lama orang-orang ini yang tadinya mengakui gue keren pasti akan enek, pasti akan kayak, norak banget sih nih orang baru punya Ferrari doang. Padahal punya Ferrari ini tadinya keren bagi mereka. Nah hal ini juga berlaku ke bias lu gitu. Semua prestasi yang didapatkan oleh bias lu itu pasti keren banget, pasti mantep, pasti diakui oleh banyak K-popers gitu. Tapi ketika lu teriak-teriak mulu tentang prestasi yang didapat sama bias lu, pasti orang-orang akan enak, lama-lama akan kesel kayak, norak banget sih. Iya gue tahu bias lu dapat prestasi itu, tapi biasa aja kali. Nah itu yang ingin gue kasih tahu ke kalian gitu. Jangan sampai prestasi yang didapatkan bias lu dengan susah payah, dengan jerih payah, dengan keringat mereka dihancurin kebanggaannya sama fansnya cuman lewat ketikan-ketikan di media sosial. So guys, gue berharap video kali ini dapat membuka mata para K-popers gitu, kalau artis-artis atau idol-idol K-pop ini punya eranya masing-masing dan membuka jalan di eranya masing-masing gitu, sehingga tidak ada lagi yang war hanya karena kata-kata PEV2 ini. Karena kan kita sama-sama K-popers gitu guys, sama-sama suka musik. Musik itu menyatukan, setahu gue, bukan memisahkan, bukan justru membuat cerai-berai gitu. Jadi gue pingin banget ngeliat K-popers ini bersatu tanpa adanya war-waran lagi.
Jadi ya semoga video ini bermanfaat ya guys. Video ini gue buat tanpa ada sama sekali niat untuk menjatuhkan grup A, grup B, grup C, grup D gitu. Bener-bener hanya untuk menunjukkan seperti apa sih PEV Due dalam K-pop gitu. Dan sekali lagi gue bilang, apabila ada opini-opini gue dalam video ini yang tidak sesuai sama kalian, kalian boleh tidak setuju dan jangan anggap opini gue ini sebagai sebuah kebenaran. Nah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu. Kalau lo mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram. Dan kalau mau subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.